Tahukah kamu bahwa banyak lansia secara rutin mengonsumsi jenis kacang yang ternyata justru merusak kesehatan mereka secara perlahan? Di balik label sehat, ramah jantung, atau sumber lemak baik, tersembunyi bahaya yang tidak terlihat secara langsung. Kacang-kacang tertentu ternyata bisa memicu peradangan, mempercepat kerusakan otot, menaikkan kadar kolesterol jahat, bahkan memengaruhi daya ingat dan kekuatan tubuh seiring bertambahnya usia. Masalahnya, justru kacang-kacang ini sering masuk dalam daftar makanan yang direkomendasikan untuk diet sehat, terutama bagi mereka yang mengikuti pola makan rendah karbohidrat atau tinggi lemak. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan membahas secara tuntas mana saja kacang yang perlu dihindari karena diam-diam membawa dampak buruk bagi tubuh, dan mana yang justru bisa menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan kita di usia senja. Khususnya bagi kamu yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas, atau sedang merawat orang tua dan ingin membantu mereka tetap sehat dan mandiri, informasi ini sangat penting untuk kamu simak sampai tuntas. Karena nanti, kamu juga akan mengetahui satu jenis kacang yang sering dianggap aman, tapi ternyata bisa berdampak buruk bagi tulang dan kesehatan secara keseluruhan. Mari kita mulai dari daftar kacang yang sebaiknya kamu hindari dan alasan mengapa mereka bisa berbahaya. Kacang pertama yang perlu benar-benar dihindari adalah jenis yang sekilas terlihat mirip dengan almond biasa, namun menyimpan bahaya tersembunyi, yaitu almond pahit. Banyak orang mengira semua jenis almond aman dikonsumsi, padahal almond pahit mengandung senyawa alami bernama amigdalin. Saat dicerna, senyawa ini bisa berubah menjadi sianida, zat beracun yang bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen. Untuk orang tua, risiko ini menjadi jauh lebih besar karena kemampuan tubuh dalam memproses racun menurun seiring bertambahnya usia. Hanya dengan mengonsumsi beberapa butir almond pahit secara mentah, gejala seperti pusing, mual, dan kebingungan bisa langsung muncul. Jika jumlahnya lebih banyak, bisa berujung pada kondisi darurat medis. Yang membuatnya semakin membingungkan, almond pahit sering dijual dengan nama lain seperti biji aprikot atau disebut sebagai bahan detoks alami. Padahal, tidak ada detoks yang datang dari senyawa beracun seperti sianida. Mengonsumsi almond pahit mentah, meski hanya sedikit, adalah langkah yang sangat berisiko, apalagi jika kamu sudah memasuki usia lanjut dan ingin menjaga kejernihan pikiran serta energi harian. Jika kamu mendambakan tubuh yang tetap bugar dan pikiran yang tajam di usia lanjut, maka almond pahit adalah jenis kacang pertama yang harus benar-benar kamu hindari. Namun ini baru permulaan. Masih ada kacang lain yang jauh lebih umum dikonsumsi, namun menyimpan bahaya yang tak kalah serius, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Kacang berikutnya sangat familiar dan hampir selalu ada di dapur rumah, kacang tanah. Rasanya gurih, harganya terjangkau, dan sering menjadi bagian dari camilan favorit seperti campuran kacang, selai, hingga protein bar. Tapi di balik popularitasnya, kacang tanah menyimpan potensi bahaya tersembunyi bagi kesehatan lansia. Pertama, penting untuk diketahui bahwa kacang tanah sebenarnya bukan kacang sejati. Ia termasuk dalam keluarga legum dan tumbuh di dalam tanah. Karena tumbuh di lingkungan yang lembab dan gelap, kacang tanah sangat rentan terhadap kontaminasi jamur tertentu yang menghasilkan racun bernama aflatoksin. Racun ini telah dikaitkan dengan kerusakan sel, penurunan daya tahan tubuh, dan bahkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker hati. Bagi orang lanjut usia, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam membuang racun-racun berbahaya. Artinya, akumulasi aflatoksin dari konsumsi kacang tanah dalam jangka panjang bisa menimbulkan gejala seperti kelelahan berkepanjangan, tekanan pada hati, hingga peradangan tingkat rendah yang sulit disadari. Selain itu, kacang tanah juga tinggi lemak omega-6. Walaupun lemak ini dibutuhkan dalam jumlah kecil, terlalu banyak omega-6 justru dapat memicu peradangan dalam tubuh dan memperburuk kondisi seperti nyeri sendi, sirkulasi darah yang buruk, dan penurunan fungsi kognitif. Masalah lainnya muncul bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah.
Kacang tanah mengandung vitamin K yang bisa mengganggu kerja obat tersebut. Ini berpotensi menyebabkan pembekuan darah tak terduga atau bahkan perdarahan serius. Bahkan versi olahannya, seperti selai kacang komersial, seringkali mengandung tambahan gula, garam, dan minyak yang justru memperberat kerja jantung. Dengan semua risiko tersebut, kacang tanah seharusnya bukan pilihan camilan yang dianggap aman bagi lansia. Meskipun terlihat tidak berbahaya, konsumsi rutin dalam jangka panjang bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan serius. Dan masih ada lagi jenis kacang yang tak kalah populer, namun berisiko tinggi untuk mempercepat kehilangan kekuatan otot di usia senja. Kacang yang satu ini dikenal karena rasa lembut dan mewahnya, kacang macadamia. Banyak orang menyukainya karena teksturnya yang creamy dan cita rasanya yang khas. Namun, bagi lansia, macadamia bisa menjadi musuh dalam diam, terutama ketika dikonsumsi terlalu sering. Masalah utama dari kacang ini adalah komposisinya yang sangat tinggi lemak, namun sangat rendah protein dan serat. Padahal, seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin bergantung pada asupan protein dan serat untuk menjaga kekuatan otot, memperbaiki jaringan tubuh, serta mendukung pencernaan. Ketika dua komponen penting ini tidak terpenuhi, otot mulai menyusut, tubuh menjadi lemah, dan waktu pemulihan dari kelelahan atau cedera jadi semakin lama. Selain itu, kacang macadamia memiliki kepadatan kalori yang tinggi. Artinya, kamu bisa mengonsumsi banyak kalori hanya dari sedikit jumlah. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang aktivitas fisiknya mulai berkurang, karena berat badan bisa naik tanpa disadari. Kelebihan berat badan kemudian menambah tekanan pada sendi dan tulang, yang membuat berjalan, naik tangga, atau sekadar berdiri menjadi tantangan tersendiri. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Banyak produk macadamia yang dijual di pasaran telah dipanggang menggunakan minyak yang bersifat proinflamasi, serta diberi tambahan garam. Kombinasi ini dapat memperburuk kekakuan sendi, sirkulasi darah yang tidak lancar, serta memperparah kondisi yang sudah dialami para lansia seperti radang sendi atau tekanan darah tinggi. Jadi meskipun macadamia terlihat seperti camilan premium yang menyehatkan, bagi orang lanjut usia, mengonsumsinya tanpa kendali bisa berdampak langsung pada kekuatan fisik, mobilitas, dan kesehatan sendi. Dan berikutnya, kita akan membahas jenis kacang kecil yang tampak polos, namun diam-diam bisa mengganggu efektivitas obat yang kamu konsumsi setiap hari. Kacang kecil ini sering terlihat dalam hidangan mewah atau sebagai topping pada salad, pine nuts, atau biji pinus. Tampak tidak berbahaya, bahkan sering dianggap sebagai tambahan sehat. Namun siapa sangka, di balik ukurannya yang mungil, tersimpan potensi risiko yang serius, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan rutin. Salah satu kekhawatiran terbesar dari konsumsi pine nuts adalah kemampuannya untuk mengganggu proses metabolisme obat dalam tubuh. Pine nuts mengandung senyawa khusus yang disebut phenolenic acid. Senyawa ini dapat memengaruhi kerja hati dalam memetabolisme berbagai jenis obat, termasuk obat tekanan darah, penurun kolesterol, hingga pengatur irama jantung. Bagi lansia yang biasanya mengonsumsi beberapa jenis obat sekaligus, gangguan seperti ini bisa sangat berbahaya. Efeknya bisa berupa tekanan darah yang tiba-tiba melonjak, detak jantung tidak stabil, atau risiko penggumpalan darah yang tak terduga. Masalah lainnya adalah kondisi yang dikenal dengan nama pine mouth atau mulut pinus. Setelah mengonsumsi pine nuts, beberapa orang mengalami rasa logam atau pahit di mulut yang tidak hilang-hilang, bahkan bisa berlangsung selama berhari-hari. Bagi lansia yang sudah mengalami penurunan nafsu makan, kondisi ini bisa membuat makanan terasa tidak enak, menyebabkan asupan gizi menurun, tubuh makin lemah, dan proses pemulihan makin lambat saat sakit. Selain itu, pine nuts tinggi lemak tak jenuh ganda. Lemak jenis ini memang penting dalam jumlah kecil, tetapi sangat mudah teroksidasi jika disimpan terlalu lama atau terkena panas. Lemak teroksidasi bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang mempercepat penuaan otak, memperburuk sirkulasi,
dan meningkatkan nyeri sendi. Dan karena bentuknya kecil dan licin, pine nuts juga berisiko tinggi menyebabkan tersedak, terutama bagi mereka yang mengalami mulut kering atau kesulitan menelan, kondisi yang sangat umum di usia lanjut. Jadi meskipun pine nuts terlihat sederhana dan elegan, konsumsi tanpa batas bisa berdampak buruk bagi kesehatan otak, sistem peredaran darah, dan efektivitas obat yang dikonsumsi setiap hari. Dan setelah ini, kita akan membahas satu lagi kacang yang kerap dianggap lezat dan bergizi, tetapi justru bisa merusak tulang dan saraf secara perlahan. Kacang berikut ini sering dianggap sebagai camilan mewah dan menggoda, cashew atau kacang mete. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan kerap dipromosikan sebagai pilihan yang sehat. Namun bagi para lansia, cashew justru menyimpan sejumlah risiko serius yang jarang disadari. Masalah utama dari kacang mete adalah kandungan oksalatnya yang cukup tinggi. Oksalat adalah senyawa yang bisa mengikat kalsium di dalam usus dan menghambat penyerapannya. Padahal kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk menjaga kekuatan tulang. Saat tubuh tidak mendapatkan cukup kalsium, tulang menjadi lebih rapuh, mudah retak, dan lebih rentan terhadap osteoporosis. Di usia lanjut, hal ini sangat berbahaya karena satu jatuh kecil saja bisa berujung pada cedera serius atau bahkan kelumpuhan. Tidak hanya itu, cashew juga mengandung lebih banyak karbohidrat dibandingkan jenis kacang lainnya. Hal ini membuatnya mampu menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau sebagai camilan harian. Bagi mereka yang menderita pradiabetes atau diabetes, lonjakan ini bisa merusak pembuluh darah halus di kaki dan tangan, memperburuk sirkulasi, dan memperlambat proses penyembuhan luka kecil, yang pada lansia bisa berkembang menjadi masalah besar. Yang tidak kalah penting, kandungan oksalat pada cashew juga bisa memperbesar risiko terbentuknya batu ginjal. Bagi lansia yang kesulitan minum cukup air setiap hari, entah karena lupa, kurang haus, atau masalah kesehatan lainnya, kondisi ini bisa berkembang secara diam-diam hingga menimbulkan rasa nyeri luar biasa dan komplikasi lebih lanjut. Terakhir, karena teksturnya yang padat dan licin, cashew juga bisa menjadi risiko tersendiri untuk tersedak, khususnya bagi lansia yang mengalami penurunan kekuatan rahang atau masalah dengan air liur. Satu potong kecil kacang bisa saja menyangkut di tenggorokan dan menyebabkan kondisi darurat. Singkatnya, walaupun cashew terlihat mewah dan menggoda, mengonsumsinya secara rutin bisa memperlemah tulang, mengganggu kadar gula darah, menimbulkan risiko ginjal, hingga bahaya tersedak. Tapi kabar baiknya adalah, tidak semua kacang merugikan. Ada beberapa jenis kacang yang justru bisa memperkuat tubuh, menjaga ingatan, dan membantu lansia tetap aktif lebih lama. Kita akan mulai dengan jenis kacang pertama yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Kacang pertama yang sangat direkomendasikan untuk lansia adalah chestnut atau kacang kastanye. Berbeda dengan kebanyakan kacang lainnya yang tinggi lemak, chestnut justru rendah lemak dan tinggi karbohidrat kompleks serta serat. Kombinasi ini menjadikannya sumber energi yang stabil dan lembut bagi sistem pencernaan. Kandungan serat dalam chestnut membantu menjaga pergerakan usus tetap teratur, mencegah sembelit yang sering dialami lansia, serta memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa menyebabkan kembung. Selain itu, chestnut mengandung vitamin C, sebuah nutrisi penting yang jarang ditemukan dalam kacang-kacangan. Vitamin ini mendukung sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu menjaga kesehatan kulit serta jaringan tubuh lainnya. Tak hanya itu, chestnut juga kaya antioksidan seperti vitamin E dan senyawa polifenol, yang dapat mengurangi peradangan serta melindungi jaringan otot dari kerusakan akibat penuaan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi chestnut secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan menjaga keseimbangan gula darah. Dua hal yang sangat penting bagi kesehatan jantung dan metabolisme pada lansia. Cara mengolahnya pun cukup fleksibel. Chestnut bisa dipanggang, dijadikan tepung untuk membuat roti atau kue sehat, bahkan dicampurkan ke dalam sup dan nasi untuk memberi rasa manis alami yang lembut.
Namun karena chestnut lebih mudah rusak dibandingkan kacang lain, pastikan untuk menyimpannya di dalam wadah kedap udara di kulkas agar tetap segar. Dengan profil gizi yang seimbang dan manfaat yang menyentuh banyak aspek kesehatan, chestnut adalah pilihan yang sangat bijak untuk dikonsumsi rutin oleh siapapun yang ingin menjaga kekuatan dan keseimbangan tubuh di usia senja. Dan berikutnya, kita akan membahas satu kacang yang sudah lama dikenal dan mudah ditemukan, tapi manfaatnya sangat besar jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Kacang yang satu ini mungkin sudah sering kamu konsumsi, tapi tak banyak yang tahu bahwa ia adalah salah satu makanan terbaik untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, almond. Lebih dari sekadar camilan renyah, almond merupakan paket lengkap yang mendukung kekuatan tulang, fungsi otot, kesehatan jantung, hingga daya ingat. Salah satu keunggulan utama almond adalah kandungan kalsium dan magnesiumnya yang tinggi. Kalsium berperan langsung dalam menjaga kepadatan tulang, sedangkan magnesium membantu memastikan kalsium diserap dan digunakan di tempat yang tepat, yaitu tulang, bukan di pembuluh darah. Ini penting karena seiring bertambahnya usia, risiko pengeroposan tulang dan pengerasan pembuluh darah meningkat. Tak berhenti di situ, almond juga kaya akan lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal yang terbukti mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi yang lancar berarti otot-otot dan otak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, yang berujung pada tubuh yang lebih bertenaga dan pikiran yang lebih jernih. Kandungan proteinnya yang tinggi membantu menjaga dan membangun massa otot, sesuatu yang sangat penting karena kehilangan otot adalah salah satu penyebab utama kelemahan dan risiko jatuh pada lansia. Ditambah lagi, almond mengandung serat yang membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan teratur. Yang menarik, kulit coklat tipis pada almond mengandung antioksidan kuat yang mampu melindungi otak dari stres oksidatif, faktor utama dalam penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Bahkan, beberapa penelitian menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi almond secara rutin memiliki tingkat kemandirian fisik dan mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak. Almond juga sangat mudah untuk dikreasikan. Bisa dimakan langsung, dicampurkan ke oatmeal, dihaluskan menjadi susu almond, atau dijadikan topping pada salad dan buah. Satu genggam setiap hari sudah cukup untuk memberikan manfaat besar, tanpa menambah beban kalori yang berlebihan. Jika kamu mencari satu kacang yang benar-benar bisa diandalkan untuk mendukung kekuatan tulang, jantung, otot, pencernaan, dan otak sekaligus, almond adalah pilihan yang luar biasa. Namun belum selesai sampai di sini. Masih ada satu jenis kacang yang bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga punya pengaruh luar biasa untuk kejernihan pikiran dan daya ingat seiring bertambahnya usia. Kacang ini punya bentuk yang unik, menyerupai otak manusia, dan ternyata, manfaatnya pun sejalan. Walnuts, atau kenari, adalah salah satu makanan terbaik untuk mendukung kesehatan otak, terutama bagi lansia. Bukan hanya menutrisi tubuh, tetapi juga membantu mempertahankan daya ingat, kejernihan berpikir, dan koordinasi tubuh. Salah satu kandungan utama walnut yang membuatnya begitu istimewa adalah ALA, alpha-linolenic acid, sejenis omega-3 nabati yang penting untuk menjaga fleksibilitas sel-sel otak. Semakin fleksibel sel otak, semakin baik kemampuannya dalam mengirim dan menerima sinyal, yang artinya, pikiran lebih tajam, memori lebih kuat, dan kemampuan konsentrasi tetap terjaga. Selain ALA, walnuts juga kaya akan polifenol, antioksidan yang mampu melintasi sawar darah otak dan langsung melindungi jaringan saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Perlindungan ini penting, karena seiring bertambahnya usia, otak menjadi lebih rentan terhadap peradangan dan stres oksidatif yang bisa memicu penurunan kognitif. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi walnut mengalami peningkatan dalam tes-tes kognitif, seperti ingatan jangka pendek dan kecepatan berpikir. Dan manfaatnya tidak berhenti pada otak saja. Walnut juga mengandung arginin, asam amino yang membantu memperbaiki aliran darah, menjaga otot tetap bertenaga, dan mendukung keseimbangan tubuh.
Sebagai bonus tambahan, walnut juga mengandung melatonin alami, hormon yang membantu mengatur pola tidur. Tidur yang cukup sangat penting bagi lansia untuk menjaga mood yang stabil, menjaga sistem imun, serta mempercepat pemulihan tubuh dari kelelahan atau penyakit. Menjadikan walnut bagian dari pola makan harian sangatlah mudah. Cukup konsumsi segenggam kecil beberapa kali seminggu, campurkan ke oatmeal, smoothie, salad, atau cemilan sore. Rasanya lezat, teksturnya memuaskan, dan manfaatnya begitu besar. Dengan kata lain, walnut adalah salah satu bentuk makanan untuk pikiran yang paling nyata. Dan jika kamu ingin mendukung kejernihan pikiran sekaligus kekuatan fisik, kacang yang satu ini layak menjadi bagian penting dari pola makan sehat harianmu. Tapi masih ada satu lagi kacang kuat yang sering terlupakan, namun menyimpan potensi besar untuk menjaga energi, hormon, dan ketahanan tubuh seiring bertambahnya usia. Kacang ini punya bentuk yang unik, menyerupai otak manusia, dan ternyata, manfaatnya pun sejalan. Walnuts, atau kenari, adalah salah satu makanan terbaik untuk mendukung kesehatan otak, terutama bagi lansia. Bukan hanya menutrisi tubuh, tetapi juga membantu mempertahankan daya ingat, kejernihan berpikir, dan koordinasi tubuh. Salah satu kandungan utama walnut yang membuatnya begitu istimewa adalah ALA, alpha-linolenic acid, sejenis omega-3 nabati yang penting untuk menjaga fleksibilitas sel-sel otak. Semakin fleksibel sel otak, semakin baik kemampuannya dalam mengirim dan menerima sinyal, yang artinya, pikiran lebih tajam, memori lebih kuat, dan kemampuan konsentrasi tetap terjaga. Selain ALA, walnuts juga kaya akan polifenol, antioksidan yang mampu melintasi sawar darah otak dan langsung melindungi jaringan saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Perlindungan ini penting, karena seiring bertambahnya usia, otak menjadi lebih rentan terhadap peradangan dan stres oksidatif yang bisa memicu penurunan kognitif. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi walnut mengalami peningkatan dalam tes-tes kognitif, seperti ingatan jangka pendek dan kecepatan berpikir. Dan manfaatnya tidak berhenti pada otak saja. Walnut juga mengandung arginin, asam amino yang membantu memperbaiki aliran darah, menjaga otot tetap bertenaga, dan mendukung keseimbangan tubuh. Sebagai bonus tambahan, walnut juga mengandung melatonin alami, hormon yang membantu mengatur pola tidur. Tidur yang cukup sangat penting bagi lansia untuk menjaga mood yang stabil, menjaga sistem imun, serta mempercepat pemulihan tubuh dari kelelahan atau penyakit. Menjadikan walnut bagian dari pola makan harian sangatlah mudah. Cukup konsumsi segenggam kecil beberapa kali seminggu, campurkan ke oatmeal, smoothie, salad, atau cemilan sore. Rasanya lezat, teksturnya memuaskan, dan manfaatnya begitu besar. Dengan kata lain, walnut adalah salah satu bentuk makanan untuk pikiran yang paling nyata. Dan jika kamu ingin mendukung kejernihan pikiran sekaligus kekuatan fisik, kacang yang satu ini layak menjadi bagian penting dari pola makan sehat harianmu. Tapi masih ada satu lagi kacang kuat yang sering terlupakan, namun menyimpan potensi besar untuk menjaga energi, hormon, dan ketahanan tubuh seiring bertambahnya usia. Kacang terakhir ini adalah salah satu yang paling serbaguna dan penuh warna, pistachio. Di balik cangkangnya yang mungil dan warna hijaunya yang khas, pistachio menyimpan kekuatan besar untuk mendukung kesehatan jantung, penglihatan, dan mobilitas tubuh, terutama pada usia lanjut. Salah satu keunggulan utama pistachio adalah kandungan potasiumnya yang tinggi. Kalium sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung sirkulasi darah yang sehat. Bagi para lansia, ini berarti jantung yang bekerja lebih efisien, risiko stroke yang lebih rendah, dan otot-otot tubuh yang mendapatkan aliran oksigen yang cukup untuk bergerak dengan lancar dan kuat. Tak hanya itu, pistachio juga kaya akan dua jenis karotenoid penting, lutein dan zeaxanthin. Keduanya berperan besar dalam menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula,
penyakit mata yang umum terjadi pada usia lanjut dan bisa menyebabkan kehilangan penglihatan secara bertahap. Dengan menjaga penglihatan tetap tajam, risiko jatuh berkurang, kemandirian tetap terjaga, dan kualitas hidup meningkat. Pistachio juga menawarkan keseimbangan yang baik antara protein nabati dan lemak sehat. Ini membantu tubuh mempertahankan energi secara stabil tanpa lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Bagi lansia yang sedang mengelola berat badan, gula darah, atau merasa cepat lelah, pistachio bisa menjadi camilan cerdas yang memberi tenaga tanpa membebani sistem metabolisme. Ada satu manfaat tambahan yang sering terlupakan. Proses membuka kulit pistachio secara manual ternyata memberi stimulasi pada koordinasi tangan dan otak. Aktivitas kecil ini bisa membantu menjaga ketangkasan motorik halus dan memperlambat penurunan fungsi saraf sensorik yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia. Dan yang menarik, beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa konsumsi pistachio secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan, berkat kombinasi potasium, antioksidan, dan lemak sehat di dalamnya. Ini tentu kabar baik bagi siapapun yang ingin menjaga jantung tetap sehat tanpa mengandalkan terlalu banyak obat. Pistachio bisa dinikmati sebagai camilan langsung, dicampurkan ke dalam salad, oatmeal, atau bahkan diolah menjadi pesto dan campuran kue sehat. Rasanya lembut, gurih, dan mengenyangkan. Dengan semua manfaat ini, pistachio layak disebut sebagai kacang pintar untuk lansia. Ia tidak hanya mendukung kesehatan tubuh secara fisik, tetapi juga membantu mempertahankan kualitas hidup dan kemandirian di usia senja. Kini, setelah mengetahui jenis-jenis kacang yang sebaiknya dihindari dan yang justru sangat bermanfaat, saatnya kamu meninjau kembali isi toples camilan harianmu. Sebab, perubahan kecil dalam pilihan makanan bisa memberi dampak besar pada kesehatan, energi, dan kejernihan pikiranmu ke depan. Mungkin selama ini kita menganggap semua kacang itu baik untuk kesehatan. Tapi setelah mempelajari lebih dalam, ternyata tidak semua memberi dampak positif, terutama bagi mereka yang memasuki usia lanjut. Beberapa jenis kacang justru menyimpan risiko tersembunyi yang bisa memperparah peradangan, mengganggu penyerapan nutrisi, bahkan memicu interaksi obat yang berbahaya. Namun, kabar baiknya, kita punya kendali penuh atas apa yang kita pilih untuk tubuh kita. Dengan mengganti kacang-kacang yang berpotensi merugikan dengan pilihan yang lebih bijak seperti chestnut, almond, walnut, Brazil nuts, dan pistachio, kita bisa memperkuat sistem tubuh secara menyeluruh, mulai dari otak, jantung, tulang, hingga sistem kekebalan. Kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi soal tetap bertenaga, bisa bergerak bebas, berpikir jernih, dan menikmati setiap momen hidup dengan kualitas yang maksimal. Dan semua itu bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memilih camilan yang benar. Jadikan perubahan pola makan ini sebagai investasi jangka panjang. Jangan menunggu tubuh memberi sinyal kelelahan atau gangguan baru mulai bertindak. Cegah lebih awal, rawat sejak sekarang, dan rasakan bedanya dalam beberapa minggu ke depan. Jika kamu merawat orang tua, pasangan, atau keluarga yang sudah memasuki usia 60-an ke atas, bagikan informasi ini. Bisa jadi, langkah kecil ini akan membawa perubahan besar dalam keseharian mereka. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Ingat, tubuh yang sehat bukan hanya soal tak sakit, tapi juga soal tetap kuat, tajam, dan bahagia di setiap tahap usia. Dan semua itu bisa dimulai dari satu genggam kacang yang tepat.